Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Dwi dengan NIM 196500037 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum struktur data yang ke-9, yaitu tentang heaps. Sebelumnya, heap sendiri adalah sebuah binary tree yang memiliki beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama, heap itu adalah binary tree yang komplit, yaitu apabila node pada setiap levelnya itu penuh dari kiri hingga ke kanan. Hanya pada level terakhir yang diperbolehkan untuk tidak penuh. Kemudian, sebuah heap biasanya diimplementasikan sebagai sebuah array daripada menggunakan reference untuk menghubungkan tiap node. Yang terakhir, setiap node pada sebuah heap memenuhi kondisi atau syarat heap, yaitu yang pertama, setiap key dari parent node lebih besar atau sama dengan key dari children node tersebut apabila itu berupa heap max. Sedangkan yang kedua, setiap key dari parent node lebih kecil atau sama dengan key dari children node tersebut untuk heap min. Nah, heap max itu sendiri adalah sebuah heap di mana rootnya itu merupakan nilai dari rootnya itu nilai yang terbesar dari semua nilai yang ada. Sedangkan untuk heap min itu adalah heap yang nilai rootnya itu memiliki nilai terkecil dari semua nilai-nilai yang ada. Kemudian pada praktikum kali ini kita disuruh untuk mengimplementasikan heap itu yang digunakan untuk sorting atau yang biasanya dikenal dengan heap sort. Nah, untuk mengimplementasikan heap sort itu sendiri ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menentukan array dengan data yang random atau data yang acak. Kemudian, kita bisa mengubah posisi indeks pada tiap item pada array tersebut menjadi susunan struktur heap dengan cara melakukan trickle down item pada indeks ke n per 2 min 1 hingga indeks ke 0. Yang terakhir, kita bisa meremove heap dan menyimpannya dalam heap array mulai dari indeks terakhir. Nah, pada praktikum kali ini, seperti biasa kita akan mengimplementasikannya menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas node, yang kedua ada kelas heap, dan yang terakhir ada kelas heap app. Yang pertama ada kelas node. Kelas node itu sendiri adalah kelas di mana kelas ini tuh menjadi objek dari item-item yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, di dalam kelas node itu sendiri ada beberapa konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi beberapa variabel yang kita gunakan. Di sini ada node, getKey, dan setKey. Yang kedua ada kelas heap. Kelas heap itu sendiri adalah kelas yang berisikan beberapa metode-metode yang kita gunakan untuk pengimplementasian praktikum kali ini. Nah, pada kelas heap ini, yang pertama ini ada deklarasi beberapa variabel-variabel yang kita gunakan. Yang pertama ada max size, yang kedua ada current size, ada heap array, dan juga ada last. Nah, metode yang pertama pada kelas heap itu adalah metode heap itu sendiri. Nah, metode heap itu digunakan sebagai konstruktor dengan parameter size. Di dalam metode heap itu sendiri dilakukan beberapa inisialisasi beberapa variabel. Yang pertama ada variabel max size, kemudian ada variabel heap array, ada variabel current size, dan ada variabel last. Nah, variabel max size itu adalah ukuran terbesar, kemudian ada heap array, current size atau ukuran current, dan juga last atau terakhir. Yang kedua ada metode insert add. Metode insert add itu adalah metode yang digunakan untuk menambahkan item pada heap array dengan menggunakan parameter berupa in atau index dan juga parameter file atau value. Nah, penambahan
penambahan item pada heap array itu harus sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan, yaitu parameter index dan juga value. Yang ketiga ada metode trickle up. Metode trickle up itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk memindahkan node ke atas apabila node tersebut nilainya itu lebih besar dari parent. Nah, di sini bisa kita jelaskan dengan keadaan apabila ketika heap array parent itu lebih kecil dari bottom.getKey atau parent itu nilainya lebih kecil daripada nilai yang kita masukkan, maka nilai yang kita masukkan itu akan menjadi parent. Nah, disinilah fungsi trickle up itu. Jadi dia akan memindahkan node ke atas apabila nilai node yang kita masukkan yang baru itu lebih besar daripada nilai parent, sehingga posisi nilai yang kita masukkan itu menggantikan posisi dari parent. Kemudian yang ketiga ada metode trickle down. Nah, metode trickle down itu berhubungan dengan metode remove jika pada metode trickle up itu berhubungan dengan metode insert. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai metode remove terlebih dahulu. Nah, metode remove pada heap array itu kita akan yang pertama yang kita lakukan adalah menghapus root-nya terlebih dahulu. Kemudian last node atau data yang paling terakhir kita pindahkan ke root. Baru kita melakukan beberapa trickle down untuk menempatkan node tersebut pada posisi yang tepat di dalam struktur heap tersebut. Di sini ada metode trickle down. Nah, metode trickle down itu adalah metode yang digunakan untuk memindahkan node ke bawah apabila dengan keadaan ketika ada dua keadaan, di mana ketika right child kurang dari current size dan juga heap array dari left child itu kurang dari heap array dari right child, maka larger child sama dengan right child atau terbesarnya itu sama dengan right child. Selain itu, atau right child-nya lebih dari current size dan juga heap array left child-nya itu lebih dari heap array right child-nya, maka larger child-nya atau nilai yang terbesarnya itu sama dengan left child. Nah, jika top itu lebih besar sama dengan heap array larger child, maka kita break. Kemudian yang selanjutnya adalah metode display heap. Metode display heap itu adalah metode yang digunakan untuk menampilkan heap itu sendiri. Kemudian ada metode display array, sama seperti metode display heap. Metode display array itu berfungsi untuk menampilkan array itu sendiri. Nah, yang terakhir ada metode heap sorting. Metode heap sorting adalah metode yang digunakan untuk mensorting atau mengurutkan data-data pada struktur data heaps. Nah, untuk for yang pertama, integer i sama dengan less min 1, i lebih dari sama dengan 0, i min ini digunakan untuk remove atau menghapus item dari heap, kemudian kita menyimpannya pada array yang terakhir. Nah, untuk for yang kedua ini digunakan untuk membuat array tersebut menjadi random di dalam sebuah tumpukan. Kemudian ada trickle down j, ini digunakan untuk menyesuaikan atau memposisikan value hingga sesuai dengan posisi nodenya. Kemudian yang terakhir kita ada kelas heap app. Kelas heap app ini adalah kelas yang berisikan main method, di mana di kelas ini kita melakukan pemanggilan metode-metode di kelas heap. Yang pertama yang kita panggil adalah metode insert add atau metode untuk menambahkan item pada sebuah heap dengan parameter index dan juga value. Kemudian kita juga memanggil metode display heap untuk menampilkan heap, metode heap sorting, metode display array. Kita akan coba untuk langsung. Nah, ini adalah run
dari listing tersebut. Yang pertama, sebelum diurutkan, ini kita menginsertkannya sesuai dengan ini. Pada indeks ke-0, value-nya adalah 100. Pada indeks ke-0, value-nya 100. Pada indeks ke-1, value-nya 70, begitu seterusnya. Setelah kita urutkan, nilainya adalah 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, dan 100. Ini nilainya urut mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Saya rasa cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.